Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai etika dan bisnis. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Di mana saya sendiri Triani Hidayah dengan NIM 1716000001. Lalu yang kedua ada Maria Imajulata Deno dengan NIM 1716000047. Lalu yang ketiga ada Intan Widuri dengan nomor NIM 1716000100. Yang nomor 4 ada Silmi Filosofi Andini Bestari dengan NIM 1716000110. Lalu yang kelima ada Frida Puspitasari dengan NIM 1716000116. Dan yang terakhir ada Muhammad Arifansyah dengan nomor NIM 1716000136. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana bentuk kata tunggal dari etika yakni ethos, sedangkan bentuk jamaknya ialah eta. Ethos sendiri memiliki beberapa arti, di antaranya tempat tinggal yang biasa, kandang, padang rumput, kebiasaan atau adat, watak, perasaan, akhlak, sikap, maupun cara berpikir, sedangkan eta memiliki arti kebiasaan. Etika dan moral mengandung pengertian yang sama, namun dalam kesehariannya terdapat perbedaan. Moral lebih kepada penilaian yang dilakukan, sedangkan etika mengaji sistem nilai-nilai yang berlaku. Definisi bisnis. Ada banyak definisi yang telah ada hingga saat ini. Berikut ini salah satu definisi bisnis menurut para ahli. Yang saya gunakan untuk pengertian bisnis kali ini dari Bonner dan Kurt tahun 2002, di mana bisnis adalah semua aktivitas-aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Definisi etika bisnis. Dari penjelasan etika dan bisnis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Prinsip-prinsip etika bisnis. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan terlepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. 5 prinsip yang diterapkan dalam etika bisnis yaitu: yang pertama, prinsip otonomi, yang kedua, prinsip kejujuran, yang ketiga, prinsip keadilan, yang keempat, prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima, prinsip integritas moral. Nilai-nilai etika bisnis. Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, yakni Presiden Direktur Karim Business Consulting, seharusnya jangan dilanggar, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga rendah hati, yang keempat simpatik, dan yang keempat adalah kecerdasan. Lalu ada komponen etika bisnis. Sebelum kita melalui usaha bisnis yang baru, kita harus merencanakan secara menyeluruh. Salah satu cara terbaiknya yaitu dengan menentukan suatu ide bisnis yang layak adalah dengan mengevaluasinya. Jika ide itu mengejar
bernilai, informasi yang dikumpulkan selama tahap perencanaan dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah rencana bisnis. Nah, berikut ini adalah komponen dalam etika bisnis, yaitu yang pertama adalah kemungkinan, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah struktur, yang keempat adalah lokasi, yang kelima adalah pemasaran, dan yang kelima adalah kompetisi. 3 aspek pokok dari bisnis. Guna menjelaskan kekhususan aspek etis dalam suatu pendekatan, pertama kita membandingkan dulu dengan aspek-aspek lain, terutama aspek ekonomi dan hukum. Sebab di sini sebagai kegiatan sosial bisa disoroti sekurang-kurangnya dari 3 sudut pandang yang berbeda, tetapi tidak selalu mungkin dipisahkan. Yang pertama sudut pandang ekonomi, yang kedua sudut pandang hukum, dan yang ketiga sudut pandang moral. Masalah-masalah praktis etika bisnis. Banyak sudah terjadi kejahatan ekonomi dan kecurangan bisnis yang dilakukan oleh banyak korporasi atau pelaku bisnis dan ekonomi yang telah merugikan warga negara. Setidaknya dalam segi keuntungan finansial atau pajak dan kepercayaan publik terhadap peranan negara atau pemerintah dalam mengawasi dinamika ekonomi, khususnya proses produksi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Fenomena ini terjadi karena banyak korporasi, terutama para pemimpinnya, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas kejahatan bisnis. Penyelewengan, penyalahgunaan otoritas, korupsi, dan kolusi juga sulit diatasi. Penipuan sistematis terhadap masyarakat yang dilakukan beberapa pebisnis juga sering terjadi. Selanjutnya adalah beberapa solusi permasalahan etika bisnis. Untuk mengatasi kejahatan bisnis atau ekonomi yang sering terjadi dengan perkembangan ilmu teknologi yang telah melahirkan revolusi industri perdagangan, perbankan, dan khususnya korporasi dalam skala global, sebaliknya semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu, perlu juga misi penting, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, penegakan hukum, penegakan etika, dan peningkatan rasa kompetisi secara fair, rasional, dan berkemanusiaan. Slide yang terakhir di sini adalah studi kasus, di mana seorang pejabat bank mengadakan manipulasi secara licik sehingga sulit dibuktikan bahwa bank telah dirugikan. Pejabat tersebut begitu licik sehingga tidak mudah dibuktikan tentang adanya manipulasi yang menguntungkan pejabat. Pejabat bank bermaksud mengantongi uang manipulasi beberapa ratus juta rupiah dan mendiamkannya. Sewaktu pejabat bank merenungkan perbuatannya, ia sadar bahwa bank yang dirugikan seandainya uang tidak dikembalikan. Seandainya beberapa pejabat bank melakukan hal yang sama, maka kemungkinan besar bank tersebut akan jatuh pailit. Uang yang tertanam di bank tersebut itu bukan hanya milik beberapa segelintir pemegang saham, melainkan juga ratusan orang yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Nah, menurut etika perbankan, setiap uang milik bank tidak boleh diambil atau ditarik oleh pejabat bank atau dimiliki secara pribadi. Hal ini sangat bertentangan dengan etika perbankan. Karena kenapa? Karena pejabat bank tersebut sadar akan etika perbankan yang melarang mengambil uang untuk kepentingan pribadinya apalagi. Maka pejabat bank tersebut wajib untuk mengembalikan uang tersebut. Kesadaran terakhir ini kita sebut sebagai kesadaran moral. Keputusan ini secara sadar diambil oleh pejabat tersebut karena ia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya, bukan saja sebagai karyawan bank, melainkan juga sebagai manusia yang memiliki moral atau kesusilaan berlandaskan ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sila pertama Pancasila dan agama. Bahkan ajaran agama pun juga melarang mengambil uang atau barang orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu tadi materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 yang mengenai etika dan bisnis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.